Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pemirsa MAJID TV, pendengar Radio Dais dan para penonton dimanapun Anda berada, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tercurahkan kehadirat Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MAJID TV, pendengar Radio Dais dan para penonton dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam, dan malam ini sudah sampai di edisi yang ke-99. Pada edisi kali ini kita akan mengangkat tema tentang wakaf tidak harus menunggu kaya, dan sudah hadir ini bersama kita guru kita, beliau adalah Ustadz Sholihul Hadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabari pripun? Alhamdulillah kabar baik Mas Anis. Kabar baik ya? Nah ini sudah berapa lama kita nggak ketemu ini? Kemarin tabligh kabar kita deh. Ya, kemarin tabligh kabar, tapi kemarin juga ketemu terus ya. Oh gitu. Cuma beda tempat. Beda tempat. Nah, pemirsa, ini malam ini kita hanya berdua karena kemarin kita bertiga. Malam ini Mas Dadang seharusnya itu nemenin ngopi saya, tapi ini izin tidak bisa ikut ngopi karena ada acara di luar. Nah, untuk malam ini kita hanya berdua dan kita akan mengangkat tema yang sangat spesial, yaitu tentang wakaf. Ustadz, ngomong wakaf ini kan, jadi tadi temanya adalah wakaf tidak harus menunggu kaya, kan ya, begitu. Betul. Padahal ketika kita bicara tentang wakaf, itu berkaitan dengan harta benda, kan begitu. Nah, ketika orang tidak kaya tapi pengen wakaf, apakah bisa, kan gitu. Terus begini Tat, mungkin sebelum jenengan nanti bahas tentang wakaf, bisa jelaskan wakaf itu apa sih, kan begitu, pengertian wakaf itu, monggo Tat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala kulli ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar radio Dais dan juga pemirsa MAJID TV dimanapun Anda berada, dan juga kepada para kru ya yang ada di studio ini, wabil khusus untuk Mas Anis yang selalu setia pada kita dimanapun, selalu bersama, dan ini di kondisi yang saat ini juga serba ribet, juga masih bisa menyempatkan waktu untuk datang ke sini, yang luar biasa. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tetap semangat untuk belajar ngaji, taklim ya. Sambil ngopi tadi ya. Sambil ngopi ya, santai. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada uswatun hasanah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Yang ketiga kalinya ini kita hari ini akan membahas tentang wakaf tidak harus nunggu kaya. Jadi kalau bayangan masyarakat, wakaf itu adalah sesuatu yang besar. Jadi misalnya begini, wakaf punya harta seperti tanah, lalu dia punya fasilitas mewah seperti gedung yang kemudian diwakafkan untuk kegiatan agama. Tetapi ya itu lumrah, karena biasanya orang yang mewakafkan tanah ataupun gedung itu memang orang kaya. Jadi kalau kalangan menengah bawah itu tidak akan pernah bisa mewakafkan itu ya. Jadi kenapa kok tidak bisa mewakafkan? Karena nggak punya yang diwakafkan gitu kan. Karena syarat wakaf itu salah satunya adalah wakif, kemudian dia harus ada wakif itu yang memberi wakaf itu. Yang memberi wakaf. Jadi misalkan Mas Anis mewakaf, berarti Mas Anis adalah wakifnya. Kemudian ada yang diwakafkan. Jadi mauquf bih. Kemudian ada yang penerima wakafnya. Itu mauquf aleh. Dan yang selanjutnya adalah ada ikrar wakafnya. Jadi kayak akad itu ya. Akad wakafnya. Kalau tidak ada akadnya, nanti orang tidak akan tahu bahwa itu adalah wakaf. Ini berbahaya
banyak kisah, banyak kejadian tanah wakaf yang diwakafkan oleh orang tuanya kemudian menjadi tanah yang dijual belikan. Oke. Seperti tanah yang sudah diwakafkan untuk kuburan, untuk kubur ya maksudnya. Makom itu ya. Makom, nah, itu ternyata dibuat ruko-ruko sama anaknya yang punya tanah itu. Mungkin tadi akadnya nggak jelas dia. Karena tidak ada akad. Jadi selama 4 hal ini tidak lengkap, maka wakaf itu tidak akan terjadi. Berarti itu termasuk 4 hal syarat yang harus dipenuhi ketika pengen wakaf itu ya? Betul. Jadi 4 hal yang harus dipenuhi adalah wakif, mauquf alaih, mauquf bih, dan juga syarat ijab qabulnya atau akta ikrar wakaf. Nah, akta ikrar wakaf itu bisa ditulis secara legalitas itu di KUA. Kalau kita mau menulisnya di tingkat RT, misalkan di nadirnya langsung, itu bisa, tetapi harus disahkan oleh yang berwenang, yaitu di kantor urusan agama. Berarti ngurusnya di KUA ya? Iya. Tidak hanya nikah saja kalau KUA itu ya? Iya, jadi kalau misalkan ke KUA jangan curiga lah. Misalkan saya ke KUA jangan dianggap nikah lagi gitu kan. Oh gitu. Karena bisa jadi ngurus yang lain. Oh iya. Pasti ngurus perceraian gitu. Karena image kita itu kalau KUA ya nikah kan gitu. Iya. Jadi kalau image-nya begitu. Cuman banyak hal yang orang-orang tidak atau mungkin belum paham ya. Kalau ke KUA ternyata tidak hanya untuk masalah nikah. Karena kan namanya aja kantor urusan agama kan. Urusan agama. Nah, terus kemudian gini, apa sih yang membuat kita ya merasa bahwa wakaf itu ternyata bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk kawula muda, mahasiswa, kemudian orang-orang yang belum begitu mapan dalam kehidupannya, itu bisa melaksanakan atau bisa melakukan wakaf. Nah, wakaf itu bisa pertama berupa barang, misalkan yang tidak terlalu mahal. Contohnya kitab yang nanti dicantumkan atau ditaruh di perpustakaan. Kemudian Al-Quran. Jadi wakaf Al-Quran. Kemudian wakaf yang dipakai untuk ibadah. Contohnya mukena, sarung, pecis. Misalnya. Disediakan di masjid-masjid yang di pinggir jalan raya. Mungkin orang akan masuk melaksanakan sholat tetapi pakainya nggak lengkap. Oh iya, itu banyak itu juga wakaf, ya. Itu bisa dikatakan wakaf. Nah itu harus disampaikan kepada pengelolanya. Jadi nadirnya harus tahu. Harus ada ikrarnya gitu. Harus ada ikrarnya gitu. Kalau misalnya tidak ya sedekah biasa begitu. Tinggal infak lah dicantumkan. Yang penting ini nanti dipakai oleh setiap orang, nanti saya dapat pahala, itu tidak masalah. Kenapa? Karena wakaf itu sebetulnya dari manifestasi daripada sedekah jariah yang telah selalu orang-orang itu diangkat ya, mesti disampaikan kepada publik bahwa nanti ketika wafat itu ada 3 hal yang nanti akan dihitung kan. Jadi seperti yang pertama adalah dia sedekah jariah. Kemudian idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Sedekatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yadullah. Jadi yang pertama adalah sedekah jariah. Sedekah jariah itu mencantumkan salah satu adalah wakaf. Karena termasuk wakaf itu saudara itu. Termasuk wakaf. Karena wakaf itu menghentikan perkara atau menghentikan barang atas dasar kepemilikan. Jadi barangnya tetap ada, tapi pemiliknya tidak ada. Karena pemiliknya itu tidak punya hak atas tanah tersebut. Karena sudah diserahkan ke lembaga atau instansi gitu ya? Sudah diserahkan kepada nazir. Tepatnya kepada nazir. Jadi nazir itu yang punya hak untuk mengelola. Nah, tadi sedekah jariah, terus kemudian yang kedua ada ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Awaladin sholihin. Yang ketiga adalah anak soleh. Dan anak soleh ini yang nanti akan melanjutkan pahala kepada orang tuanya. Ketika dia selalu beramal soleh, kemudian ketika dia menyampaikan ilmunya yang bermanfaat tadi, atau mungkin ilmu yang bermanfaat yang dimiliki oleh yang wafat tadi juga bisa menjadi amal jariah juga. Tetapi yang kita bahas di sini adalah sedekah jariahnya. Sedekah jariahnya itu salah satunya adalah wakaf. Apakah ini wakaf itu kan ada nih beberapa kategori, misalkan ya ada sedekah, kemudian apalagi mungkin infak, terus ada ini wakaf. Ini apakah sama atau ada bedanya, Tat? Sama. Jadi sedekah itu semacam sebuah produk ya. Jadi sedekah itu satu kesatuan. Satu namanya sedekah. Di situ ada zakat. Iya, zakat juga ada itu. Infak, ada wakaf. Zakat itu wajib ketika sudah memenuhi syarat. Jadi syarat-syaratnya sudah pernah kita tahu, sudah pernah kita jelaskan juga. 1 haul, 1 nisab dan seterusnya. Kemudian kalau infak itu sunnah. Infak itu tidak wajib, sunnah. Dan infak itu berupa barang, uang ataupun seikhlasnya yang nominalnya tak terduga. Misalnya di kotak amal ada tulisan kotak infak. Kita cantumkan 500.000 tidak masalah. Tapi itu bukan wakaf. Lah yang berikutnya adalah
dalam sedekah itu ada wakaf. Lah wakaf ini itu memerlukan yang namanya kesepakatan. Oh iya. Jadi bedanya itu ya? Bedanya antara zakat jelas ada, perhitungannya jelas. Dan itu wajib. Jika sudah memenuhi syarat. Kayak Mas Anies nggak wajib zakat ini. Kenapa? Karena nggak memenuhi syarat. belum memenuhi syarat. Tetapi kalau sudah memenuhi syarat, mungkin income-nya sudah satu haul, haul sudah ada satu nisab, misalkan, ini wajib mengeluarkan zakat sekitar 2,5%. Nah kalau infak kan tanpa batas, kapanpun siapapun bisa melaksanakan. Anak kecil bisa melakukan infak. Dan juga tanpa ikrar ya? Tanpa ikrar. Lah masalahnya kalau wakaf itu harus ada ikrarnya. Jadi, lah terus gini, kalau tidak harus kaya, berarti kan wakaf itu tidak tinggi atau tidak berat ya. Maksudnya tidak mahal gitu kan. Karena wakaf uang itu bisa. Wakaf uang bisa. Jadi orang-orang mungkin apa sih wakaf uang itu ya? Masa wakaf uang? Uang kan buat infak. Apalagi uangnya receh 10.000 kan, infak aja lah. Wakaf 10.000 pasti ya habis kan gitu. Nah ini yang mungkin masyarakat belum. Itu gimana tuh biar kita bisa wakaf uang kan gitu? Ya, wakaf uang itu harus dilaksanakan jika antara wakif yang mewakafkan tadi bertemu dengan nazir dan kemudian disampaikan bahwa ini adalah wakaf uang. Dan yang nazirnya itu tidak sembarang nazir kalau wakaf uang. Harus sudah mendapatkan lisensi dari BWI. BWI itu apa? Badan Wakaf Indonesia. Jadi ya masyarakat harus tahu ada Badan Wakaf Indonesia yang langsung menangani masalah wakaf. Ya, yang sudah dilindungi oleh undang-undang ini. Jadi misalnya saya ingin menjadi nazir wakaf uang. Ya silahkan daftarkan diri ke BWI. Nanti biasanya yang sudah masuk di situ itu bank-bank syariah. Jadi LKS PWU namanya. Jadi lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Jadi LKS PWU, lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Kenapa kok harus bank syariah? Karena mereka nanti akan mengelola uang yang sudah diwakafkan. Kemudian hasilnya itu nanti akan ditasarufkan kepada sesuatu yang bermanfaat, kegiatan-kegiatan bermanfaat, buat bangun gedung, buat bangun pesantren, masjid dan seterusnya. Terus ini kan tadi wakaf itu uang bisa, selain harta benda misalkan tanah, bangunan kan begitu. Nah, apakah wakaf ini juga ada jangkau waktu atau tempo waktunya itu? Nah, itu nanti ada dua hal. Yang pertama menurut Imam Maliki inilah yang pencetus adanya wakaf uang yang nanti bisa ditempo. Nah, maksudnya gini, saya punya uang 1 miliar, ini saya wakafkan untuk nazir ya, LKS PWU tadi yang sudah saya sebutkan, misalnya Bank Mandiri Syariah atau bank apalah gitu. Pokoknya syariah begitu. Nah, di bank-bank syariah itu kemudian dikelola semacam deposito syariah. Nanti hasilnya perputaran uang itu nanti akan ditasarufkan ke dalam kegiatan yang bermanfaat. Lah, ini namanya wakaf uang. Jadi wakaf uang seperti itu. Kemudian itu ada sertifikat wakafnya. Oh, ada sertifikatnya. Nanti akan dikeluarkan oleh nazirnya. Jadi nanti akan dikeluarkan. Kemudian juga ada akta ikrar wakafnya. Nanti jelas di situ tercantumkan nama Anies Muhammad misalkan. Nanti wakaf 1 miliar ini. Tanah di kampung dijual semua buat wakaf. Tapi tempo, misalkan ada tulisan tempo 5 tahun. Berarti selama 5 tahun uang digerakkan dari wakaf uang tadi, kemudian setelah 5 tahun boleh diminta kembali dengan uang yang utuh. Kenapa? Karena wakaf itu kan tidak boleh mengurangi zatnya. Oh, berarti itu misalkan nih 5 miliar kita wakafkan, tempo 5 tahun. Nanti setelah 5 tahun uangnya balik 5 miliar. Nominalnya sama. Tidak boleh dikurangi. Jadi bagi hasil yang ada nanti itulah yang nanti akan digerakkan. Bukan untuk itu hanya gini Mas Adat. Bukannya itu wakaf setahu saya ini ya. Wakaf misalkan wakaf tanah itu selamanya gitu atau ini ada temponya. Ada temponya. Ya, ini kalau kita mengacu kepada pendapatnya Imam Maliki. Kalau bisa dicek di kitab Wahbah Zuhaili di Al-Fiqhul Islami dari Syekh Wahbah Al-Zuhaili itu itu menjelaskan tentang beberapa pendapat dari imam madhab kita, termasuk Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i ya normatif, artinya kita wakafkan, kita manfaatkan, hasilnya ya dimanfaatkan untuk maslahatul ummah. Tapi kalau Imam Maliki mempunyai tawaran bahwa ini ternyata bisa bertempo, jadi artinya tidak harus selamanya, 5 tahun pun bisa gitu.
Setelah Tapi itu kan harus akadnya dulu kan, ada ikrarnya kan itu? Ada akta ikrar wakafnya. Dan itu yang nanti akan langsung yang bersamaan langsung ya, yang maksudnya berkaitan dengan wakaf itu adalah bank-bank syariah yang menjadi nadir wakaf. Yang mengelola itu ya? Kalau ada pertanyaan nominalnya berapa? 50.000 bisa. Oh bisa? Bisa. Tapi kalau 50.000 ya bukan wakaf tempo. Nanti masuk wakaf 50.000 tempo hanya untuk 1 bulan, 1 tahun. Minimal dalam peraturan BWI di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 itu kalau wakaf uang itu minimal jadi 5 tahun, misalkan tempo. Tapi dengan nominal tertentu. Tidak berarti nominalnya 50.000 10 tahun, ya enggak bisa. 50.000 buat abadi saja. Uangnya nggak akan hilang. Jadi nanti ada semacam rekening abadi, dana umat namanya. Terus gini tadi kan uang itu boleh ditempo. Sekarang kalau wakaf barang, misalkan tanah atau bangunan, itu boleh nggak ditempo? Ya kalau dari pendapatnya Imam Maliki boleh-boleh saja. Hanya saja kenapa ditempo? Kan itu misalkan kayak kita wakaf mik. Saya wakaf mik untuk keperluan masjidnya Mas Anis. Setelah saya wakafkan, saya kontrak ini. Ini nanti wakafnya Pak Nadir, saya akan minta 5 tahun saja, setelah itu saya pakai buat apa. Nanti pahalanya selesai itu. Biasanya yang menggunakan tempo itu adalah wakaf uang dengan nominal besar. Jadi paling tidak 10 juta, 20 juta, 50 juta, dan lain sebagainya. Tapi itu harus betul-betul nadirnya harus terlisensi. Jadi tidak semua nadir bisa menerima wakaf uang gitu bisa ya? menerima wakaf uang. Jadi nadir wakaf itu tidak semuanya menerima wakaf uang. Wakaf uang atau nadir yang menerima wakaf uang itu adalah nadir yang sudah mendapatkan lisensi dari BWI. Dan kalau ada coba-coba misalnya nih ya, kemarin mengikuti MAJT TV ngopi, ada wakaf uang. Saya kan nadir ini misalnya. Saya pengen jadi nadir wakaf uang sekalian gitu. Ngumumkan, bikin brosur ya dengan wajah yang begitu meriah gitu. Ayo wakaf uang tempo bisa gitu kan. Lewat saya nadir. Enggak bisa. Nanti akan kena pidana. TPPU ya. Berarti harus pidana. Ada lisensi khusus lisensi khusus yang sudah diberikan oleh BWI. Tidak sembarang nadir itu bisa menerima wakaf uang ya? Tidak semua nadir. Nanti coba-coba saya juga bisa menerima wakaf uang. Tidak bisa. Sekarang kalau uang kan tadi sudah boleh kan itu? Boleh. Dengan cara tadi ada nadir yang bisa menerima wakaf uang itu. Sekarang kalau barang Kalau barang itu lebih baik jangan. Tapi saya memang tidak. Tapi boleh nggak kalau wakaf barang itu? Kalau pendapatnya Imam Maliki boleh. Cuman buat apa gitu kalau barang? Misalkan nih, kan barang kan bisa berupa karpet atau misalkan peralatan di masjid, itu kan bisa Bisa. Tapi saya yang pernah saya alami maksudnya kalau wakaf barang itu nggak pernah ada tempo gitu. Sak jelek, sak lawase, sak rusake. Berarti serahkan total gitu ya, selamanya gitu ya. Jadi memang kalau misalkan uang kan itu utuh ya. Karena kan zatnya itu nggak boleh sampai terkurangi. Itu ini uangnya lumayan ini. Saya wakaf 10 miliar. Ya kan? 10 miliar saya wakafkan untuk kegiatan pondok pesantren ini. Nah, ini untuk win-win solution gitu ya. Jadi sebuah solusi bagi orang yang rodo iman mengeluarkan atau menghabiskan uangnya gitu kan. Nah, ini saya saya wakafkan secara tempo, kemudian hasilnya saya berikan kepada nadir atau untuk biar dikelola oleh nadirnya, baru nanti semuanya itu uang yang masih utuh tadi saya minta lagi setelah tempo yang sudah kita sepakati. Tapi itu kalau wakaf uang. Berbeda jika wakaf melalui uang. Gimana tuh? Wakaf jadi, melalui uang. Jangan sampai salah ini. Ada wakaf dengan uang, melalui uang, ada wakaf uang. Hanya kata melalui aja udah berbeda loh. Itu bedanya gimana? Ini kalau orang sampai salah pemahaman itu bisa bahaya ini. Kalau wakaf uang itu kan jelas harus melalui LKS PBU, Lembaga Keuangan Syariah, penerima wakaf uang. Tetapi kalau wakaf melalui uang itu semua orang boleh. Semua orang boleh. Yang semua nadir itu boleh menerima. Gini, ini saya wakafkan uang saya 10 juta. Untuk kegiatan atau untuk masjid ini misalkan. Maka dari uang itu kemudian ditasarufkan untuk kegiatan yang bersifat wakaf. Ini buat beli semen. Ini buat beli pasir. Nah, itu namanya wakaf melalui uang. Nanti berarti diganti dengan barang gitu ya? Iya, yang belikan atau yang mentasarufkan itu adalah nadirnya. Itu bukan wakaf uang namanya, tapi itu wakaf melalui uang. Melalui uang. Tapi kalau wakaf uang jelas uangnya utuh. Tidak boleh dibelikan, tidak boleh dikurangi, tidak boleh buat bayar
tugas kebersihan tidak boleh. Uang itu harus utuh, lalu kemudian digerakkan dalam bank syariah yang sudah ditunjuk, lalu hasilnya akan diberikan kepada yang untuk kegiatan yang bermanfaat, untuk tempat ibadah, untuk pondok pesantren dan lain sebagainya. Oke. Wakaf selain uang, barang, sekarang yang sering terjadi itu tanah. Nah, gitu kan. Tanah itu misalkan diwakafkan itu apakah selamanya atau boleh ditempo? Kalau wakaf tanah juga bisa ditempo. Oh, bisa. Bisa. Karena memang ada mazhab atau ada yang sudah pernah menyampaikan itu. Hanya saja ya kalau ingin pahala pasif amal kan ya ngapain harus ditempo gitu kan. Tapi kasus-kasus, bukan kasus ya, yang sudah sering terjadi itu adalah wakaf uang yang ditempo. Tapi kalau barang tidak. Oke. Misalkan properti ini, saya mewakafkan tanah, sebidang tanah ukuran 1 hektar. Udah ini saya wakafkan sampai jangka waktu tertentu misalnya, itu boleh-boleh saja. Yang penting ikrarnya jelas dan nantinya siap menerima. Siap. Boleh-boleh saja. Jadi bagi para jamaah, para masyarakat yang ingin wakaf tempo boleh-boleh saja. Demi apa ya, nanti demi kebaikan umat kan begitu. Cuman kalau misalnya wujudnya adalah berupa barang ataupun tanah, itu ya sebaiknya jangan wakaf tempo lah. Karena pahala itu kan ini mengalir terus ya. Mengalir terus gitu. Kalau wakaf itu diperuntukkan untuk apa saja, Tat? Nah, boleh nggak kita wakaf untuk kegiatan yang sifatnya itu negatif? Nah, itu dia kalau makanya negatif, kan ini kita harus dikabarkan wakaf itu kegunaannya apa saja. Atau itu gini aja, uang saya haram gitu, buat wakaf boleh enggak? Nah, itu gimana itu? Ya kan sama aja mengambil air dalam selokan yang kotor, kemudian kita minum kan enggak, jelas enggak ini. Jadi kalau untuk ibadah, untuk kegiatan yang tujuannya adalah di pos amal, ya yang baik-baik lah gitu. Jangan sampai uang dari subhat-subhat itu dipakai untuk wakaf atau kan iman-iman begitu. Kalau kegunaannya diperuntukkan untuk apa saja? Ya, untuk kegiatan sosial. Misalnya untuk panti jompo boleh. Kan yang seperti yang sudah kita ketahui kan biasanya untuk masjid ya. Untuk pesantren, untuk yayasan dan begitu. Selain itu boleh enggak? Boleh. Apa itu? Untuk aktivitas kegiatan pengajian boleh. Kegiatan pengajian? Boleh. Ya. Jadi itu hasil dari pergerakan dari hasil yang digerakkan oleh bank syariah. Ini yang terutama wakaf uang itu boleh-boleh saja. Termasuk gini, saya wakaf sebidang tanah yang kemudian dibangun menjadi gedung, lalu kegiatan majelis taklim, kemudian kegiatan apapun ada di situ gitu loh. Enggak masalah. Artinya kegiatan umum yang kegunaannya itu untuk masyarakat luas itu ya? Masyarakat luas. Bahkan wakaf tanah untuk jalan raya itu juga nggak masalah. Oh iya. Ya karena ya sifatnya ini yang penting adalah wakif mewakafkan barang atau tanahnya, kemudian disampaikan kepada nadir dan nadir menerima, ada akta ikrar wakafnya, kemudian sertifikat balik nama menjadi sertifikat wakaf, dan nanti itu sudah sah menjadi wakaf. Walaupun tujuannya jelas diperuntukkan untuk jalan raya atau jalan di kampung. Maaf, ini jalan saya daripada nutup kampung kan, untuk kampung di belakangnya, karena ini tanah kita semua, saya wakafkan semualah daripada ribet. Itu saja pahalanya juga luar biasa. Pahalanya luar biasa karena tidak ada yang rugi. Wakaf sumur seperti yang dicontohkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan, itu pun juga luar biasa, sampai sekarang masih ada sumurnya. Dan bayangkan di berarti sampai sekarang itu pahalanya mengalir terus ya? Iya dong. 1400 tahun lalu beliau mewakafkan sampai hari ini. Makanya betul Rasulullah pernah menyampaikan itu, bahwa Rasulullah bermimpi ada sahabat Utsman yang kemudian seperti daun gitu kan, ditaruh di sebuah timbangan, kemudian sampingnya itu umatnya yang lain gitu. Ternyata masih berat Sayyidina Utsman. Ternyata ya memang terbukti sampai hari ini tanah yang diwakafkan oleh beliau itu bisa menjadi hotel, namanya Hotel Ramada di Jeddah sana. Dan lain sebagainya, dan sampai saat ini rekeningnya bertambah terus dan tidak pernah selesai. Itulah manfaat wakaf ya. Gini Tat, ketika misalkan nih ada kasus begini, orang mewakafkan tanah atau bangunan lah, bangunan. Itu diperuntukkan untuk kantor sosial kan begitu, entah apapun lah gitu kan. Nah kemudian lembaga atau kantor yang dipergunakan itu setelah 5 tahun kemudian itu nggak aktif, kemudian kan terbengkalai nih bangunan ini. Ya, betul. Boleh nggak diambil lagi untuk si wakif itu? Tidak boleh. Oh tidak boleh. Tidak boleh. Tanggung jawabnya kepada nadir itu. Nadirnya harus diganti itu.
Oh gitu. Jadi gini, nadir itu ada masa aktifnya loh, tidak selamanya. Tapi kalau di kampung nggak usah ada pembelian, nggak masalah sih. Artinya baik aja, mulai dari sekarang sampai 10 tahun ke depan, sampai bahkan punya cucu, kemudian sampai wafat, ganti anaknya nggak masalah. Yang penting dia tanggung jawab untuk mengelola wakaf itu. Berarti tanggung jawabnya itu si nadir, bukan si wakifnya itu. Wakif itu nggak usah ikutan. Kan eman-eman loh Mas Dalu, ketawa kafe, tanah atau gedung tapi kok terbengkalai nggak mungkin punya inisiatif. Jadi si wakif itu punya inisiatif, bukan meminta lagi atau bukan mengambil alih, tetapi memberikan usulan kepada anggota nadir. Jadi nadir kan ada ketua, ada sekretaris, kemudian ada anggota. Pak anggota, tolong gimana ini wakafnya kok malah berhenti ya? Apa kita pemilihan nadir lagi? Nanti minta SK di KUA, kan itu 5 tahun. Nanti setelah itu baru kita gerakkan bersama. Saya tak ikut bantulah untuk berperan, walaupun saya jangan dicantumkan di dalam nadir, karena saya adalah seorang yang wakif misalnya. Lanjutkan aja. Tapi kalau misalnya diambil alih nggak bisa. Mau itu wakaf kan sudah selesai. Berarti tanggung jawabnya di nadir ya? Tanggung jawabnya di nadir. Maka hati-hati sebagai nadir ya. Harus mentasarufkan yang sudah diamanatkan kepada panjenengan semua untuk kegiatan yang bermanfaat. Oke, ini berhubung kita sudah waktunya iklan, nanti kita lanjutkan setelah iklan yang mulai. Pemirsa Masjid TV, pendengar radio dan para penonton dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara Ngopi Ngaji Online Perkara Islam. Masih bersama Ustaz Solikul Hadi, kita bahas tentang wakaf. Jadi wakaf itu tidak harus menunggu kaya kan, gitu Ustaz? Iya. Tadi kita menarik bahas tentang bagaimana beberapa kasus yang terjadi tentang wakaf kan begitu. Nah sekarang begini Ustaz, kalau ada orang mewakafkan sebidang tanah kan begitu. Nah ini kan orang sudah meninggal, kan sudah menjadi terus ada warisnya kan begitu. Nah terus kemudian waris itu ngeklaim bahwa itu tanah bapak saya, jadi yang berhak untuk mengelola adalah saya kan begitu. Nah itu gimana itu dengan kasus seperti itu? Nah pentingnya akta ikrar wakaf, lalu sertifikat wakaf itu di sini. Oh gitu ya, artinya ada surat tertulis gitu ya? Ada surat tertulis dan itu terdata. Di arsipnya juga ada di KUA, kemudian di BPN, Badan Pertanahan Nasional, itu juga ada tulisan bahwa sertifikat tanah tersebut itu sudah wakaf. Oh iya. Jadi misalnya nanti masuk atau dinaikkan gitu kan, untuk kasus misalkan si anak yang lainnya mungkin nggak terima, ini tanah saya, nanti saya kelola sendiri. Nanti kemudian dinaikkan kasusnya itu ke BPN misalnya, kan akan terpental. Makanya begini, bagi yang mewakafkan tanah itu harus segera dibuatkan akta ikrar wakaf. Dan akta ikrar wakaf itu untuk sebagai syarat pembuatan sertifikat wakaf. Jadi biar tanah itu aman. Misalkan mungkin ini bapaknya atau mohon maaf ya, yang misalkan ada kasus seperti itu, dulu mbak rapatnya teliti. Rapatnya gimana? Nggak begitu teliti atau nggak begitu memperhatikan bahwa ternyata butuh yang namanya akta ikrar wakaf, lalu sertifikat menjadi sertifikat wakaf. Hitam di atas gitu ya? Iya, hitam di atas putih yang resmi yang langsung negara gitu. Dan nanti misalkan sudah meninggal tidak ada yang bisa klaim bahwa itu tanah siapa kan itu tanah untuk wakaf kan gitu kan? Iya. Jadi itu memang dari pihak negara itu sudah menjamin. Jadi supaya kelangsungan pahala untuk si wakif itu aman-aman saja, anak tidak mengganggu. Karena mungkin anak kan ada yang tidak belajar agama, mungkin dia waktu sekolah bolos kemudian keluar. Kemudian bapaknya nangis-nangis dan sebagainya, nanti kamu jadi apa setelah wakaf sudah wakafkan beberapa tahun, ternyata anaknya dewasa, kemudian karena nggak paham agama langsung diambil alih. Nah ini perlu yang namanya pembuatan akta ikrar wakaf, dan itu wajib. Kalau misalnya tidak ada akta ikrar wakaf atau ijab kabulnya, itu nggak sah menjadi wakaf, hanya semacam dipinjamkan saja. Tapi tetap mendapatkan pahala. Apapun secuil apapun nanti tetap dihitung pahala. Sekarang ke nandirnya, Tat. Boleh nggak nandir itu menjual tanah wakaf? Wah itu dia. Ada oknum ini kayaknya. Enggak, kan gini. Ini kan ada tanah wakaf, kan begitu. Tapi ada pengembang masuk. Termasuk ini bagian yang mau dibeli pengembang, apalagi pengembangnya itu mohon maaf non muslim kan begitu. Oh gitu. Nah ini si nandir ini misalkan nih, ini kalau nggak saya jual kepada orang Islam, nanti malah dibeli sama non muslim. Ini kan dilema sekali ini. Gimana ini? Wah berarti di antara dua pilihan yang sulit ya. Tapi intinya jual wakaf boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Tukar guling boleh. Tukar guling itu gimana? Misalnya begini.
tanah wakaf ada di tengah-tengah pemukiman. Kemudian ada misalnya ini ada tawaran tanah yang lebih menjanjikan, strategis di pinggir jalan raya. Ini kalau misalnya di pinggir jalan raya nanti kita kok lebih enak, itu lebih produktif kan. Udah gini aja lah, tanah yang ini dijual, kemudian uangnya bisa dialokasikan untuk membeli tanah yang ada di pinggir jalan raya. Itu boleh. Tidak masalah. Tapi kan jelas perpindahan. Tapi kalau dijual mutlak, terus kemudian perannya berbeda, ini yang tidak diperkenankan. Kecuali memang itu belum ada sertifikat wakafnya. Nah itu kan resiko kan. Jadi nak secara hukum nggak boleh, tetapi kan secara hukum legal formal di Indonesia boleh. Kenapa? Karena status sertifikat tanahnya masih hak milik. Ini pasti hak milik itu. Kalau misalnya sertifikat sudah wakaf, itu nggak bisa diapa-apain. Mau dibuat mall, mau dibuat apa, mau dijual ke orang lain, nggak bisa. Karena di situ nggak ada nggak bisa diproses untuk pengalihan hak milik orang lain. Solusinya mungkin tadi tukar guling itu ya. Tukar guling bagi yang sertifikat tanahnya masih hak milik misalkan. Tapi kan itu jarang terjadi kan. Jarang terjadi. Bahkan yang ada malah tukar gulingnya itu kebalik. Gimana tanah itu? Yang di pinggir jalan raya wakaf dipindah di tengah-tengah. Loh, malah gitu? Iya, ada banyak itu. Jadi tanah yang di pinggir jalan raya, mungkin anaknya itu kan yang punya inisiatif, mumpung belum disertifikatkan wakaf ini. Udah tak tukar aja, tak jual, tak belikan tanah yang lebih luas lagi di tengah-tengah pemukiman. Itu ada kayak gitu. Tapi itu boleh ya? Ya boleh-boleh aja. Tapi mungkin ya fadilahnya atau keberkahannya ya berkurang lah. Ikrarnya di situ kok. Kenapa? Karena yang dijual tadi nanti buat mall, buat hotel misalnya. Buat tapi usaha kan gitu ya. Tapi saya kan punya solusi di tengah-tengah. Ya lumayan sih, lumayan. Artinya punya ganti di sana kan begitu. Dan itu ada terjadi di kampung-kampung itu. Yang awalnya di pinggir jalan dipindahkan di dalam. Ya gitu. Solusinya tukar guling kalau memang itu mendesak kan begitu. Mendesak dan sertifikatnya masih bisa dipakai. Sekarang wakaf kan tadi wakaf uang bisa, wakaf barang juga bisa, wakaf tanah juga bisa dengan syarat dan ketentuan yang tadi sudah jelaskan begitu. Sekarang wakaf diri kan? Wakaf diri. Misalkan nih, aku mewakafkan diriku untuk agama, untuk kegiatan sosial, untuk CACB itu gimana? Itu kan hanya bahasa. Artinya ada nggak ketentuan di agama kita itu? Nah, itu hanya bahasa. Oh, berarti tidak ada? Kalau kita melihat literasi tentang wakaf, itu tidak ada wakaf diri, kemudian saya saya berarti nggak boleh ngapa-ngapain. Saya wakaf diri, saya di masjid nggak boleh kemana-mana, berarti kan? Berarti itu hanya bahasa. Jadi sebetulnya bukan wakaf diri, tapi dia menyumbangkan kemampuannya untuk kegiatan agama. Ya, tapi kalau ketika itu tidak ada ketentuan di agama, berarti nggak usah dikampanyekan seperti itu, tak? Tidak usah. Karena itu sama saja kita misalkan mewakafkan diri untuk masjid, kita nggak bisa kemana-mana kan selain di masjid itu kan? Iya. Kalau kita mau ada kegiatan di luar seperti Mas Anies diundang ke sana kemari nggak bisa gitu. Karena wakafnya Mas Anies di mana? Di masjid itu kan. Makanya lebih baik saya menyumbangkan ilmu saya di sini, sedekah ilmu. Ya itu teman-teman hati-hati ya. Jadi kita nggak boleh mengatakan aku atau saya mewakafkan diri untuk si A, si B, untuk lembaga ini nggak boleh. Wakaf kan cinta boleh. Itu gimana itu wakaf cinta? Artinya cintanya untuk seseorang. Contohnya gini coba. Mas Anies mencintai seseorang hanya untuk dia seorang, itu namanya wakaf cinta. Tidak boleh berbagi ke orang lain karena hak miliknya sudah masuk ke situ. Jadi sertifikat hatinya Mas Anies itu hanya untuk si gadis itu. Itu literasi lagi. Ya ini beda situasi. Tapi kalau ya artinya kan tidak boleh membagi cintanya kepada orang lain. Ya. Gitu loh. Ya, fokus kepada si dia kan begitu. Kalau wakaf diri untuk kegiatan agama berarti jangan pergi-pergi dong, kan gitu. Jadi gini, persyaratan asli wakaf itu ya memang jelas tadi di awal sudah kita sampaikan. Wakif ada, mauquf alaih. Mauquf alaih itu apa? Mauquf alaih itu orang yang menerima. Orang menerima, orang yang bisa mendapatkan, jadi, maksudnya mendapatkan manfaat. Yang mewakafkan, terus yang menerima wakaf, terus apa lagi? Terus kemudian mauquf B yang diwakafkan. Barangnya atau tanahnya atau uangnya. Dan yang terakhir adalah akad. Ikrar. Ya, ikrarnya itu namanya akad ijab kabulnya. Kalau nggak ada itu ya nggak namanya wakaf. Itu literasi yang selalu kita baca di kitab manapun tuh. Entah itu dengan mau buka kitab Al-Um, mau buka kitab yang baru yang pengarangnya adalah Dr. Wahbah Az-Zuhaili yang tadi sudah kita singgung, mau kitabnya Bidayatul Mujtahid yang karya Ibnu Rus, silakan dibuka. Wakaf ya persyaratannya hanya itu 4 tadi. 4 tadi ya. 4 tadi itu mutlak harus ada di dalam persyaratan wakaf. Tidak ada itu ya tidak wakaf, tidak sah. Yuk tetap sah menjadi kegiatan yang bermanfaat, tapi itu bukan akad wakaf kan itu. Gitu. Ya.
Sekarang tadi jenengan menyampaikan bahwa salah satu pahala wakaf adalah pahala yang jariah kan itu, yang bisa terus-menerus mengalir pahalanya kepada si pewakaf tadi kan Ustaz. Iya. Nah, sekarang ketika misalkan nih orang tua wakaf meninggal, terus ini wakafnya ini nggak ada kegunaannya atau misalkan mandek gitu, itu tetap ini nggak mengalir Ustaz? Ya kalau misalnya dipakai untuk kegiatan yang bermanfaat pasti mengalir. Tapi kan mungkin itu kan kegiatannya mendek, ora ono kegiatan apa-apa, pondoknya ora ono santrine. Terus gimana itu? Serahkan ke masyarakat. Solusinya kan, itu ya? Iya, tidak boleh ke wakif lagi, tidak bisa. Oh, tidak boleh kembali ke anak? Tidak boleh. Ke warisnya gitu nggak boleh ya? Kecuali pewarisnya atau ahli warisnya yang mewakaf tanah itu punya sebuah solusi untuk memakmurkan kembali, artinya mendukung kegiatan yang ada atau membantu supaya kegiatan itu berjalan kembali, itu tidak masalah. Tapi jangan saya ambil alih gara-gara nggak ada kegiatan lagi, wah dengan keras misalnya, terus diambil, nggak boleh. Jadi intinya harus dilepaskan, itu sudah wakaf. Digunakan untuk kegiatan masyarakat luas, ya, di luar dirinya kan? Di luar dirinya. Nah sekarang begini, boleh nggak kita wakaf kepada keluarga? Misalkan nih, saya akan mewakafkan barang atau uang atau tanah kepada anak saya, kepada saudara saya, itu gimana itu? Boleh toh? Boleh. Boleh. Itu di luar masyarakat bebas loh? Tidak masalah. Yang penting penerimanya tadi tanggung jawab. Kan tujuannya untuk apa? Tanah saya wakafkan untuk kamu ya. Nanti tolong dikelola dengan baik. Ayo kita prosesnya juga sama lumrahnya seperti tanah wakaf pada umumnya. Itu tidak masalah. Tidak masalah ya? Tidak masalah. Siapapun itu boleh. Nggak ada ketentuan harus orang lain. Tetapi begini, kalau dia sudah berperan sebagai nazir, maka dia harus memperankan atau memposisikan dirinya sebagai nazir yang betul-betul dipercaya. Integritasnya harus ada. Jangan malah dipecah-pecah kemudian dijual. Kan yang proses untuk pembuatan sertifikat wakaf itu kan dari pihak nazir. Nazir menguruskan tanah itu di KUA, kemudian ditaruh di BPN supaya tanah itu beralih status. Tapi kalau misalkan nazir tidak sampai selesai mengalihkan status menjadi tanah wakaf, ini berbahaya loh. Nah ini yang menjadi tanggung jawab yang harus dipenuhi, itu salah satunya adalah segera rubah itu tanah. Nazir itu berat ya? Jelas berat, itu penerima amanah gitu. Makanya lebih baik jangan jadi nazir lah, berat itu. Karena makanya ada solusi teman-teman yang di pondok-pondok itu kadang-kadang gini, aku rak mewakafkan tanah, saya tidak mewakafkan tanah, tapi tanah ini saya hibahkan. Kalau hibah berarti beda lagi sama wakaf? Aman, nggak ada masalah. Jadi suatu saat mau dibangunnya lebih besar, mau dijual, mau apa, yang penting buat kemaslahatan pondok, nggak masalah. Nggak ada syarat dan ketentuan. Yang penting saya sudah menuliskan bahwa itu adalah hibah, ya mungkin nanti jadinya kayak semacam akad jual beli dan sebagainya, itu teknis ya. Tapi kan dia bukan sebagai nazir. Jadi mau memakai tanah itu untuk keperluan apapun. Kalau hibah kan bisa ke siapapun ya, ya. Tidak harus ke nazir dulu kan? Tidak harus ke nazir. Jadi hibah itu ya, misalkan dengan hibah rumah atau tanah ke saya kan boleh itu kan? Boleh, nanti saya hibahkan ke Mas Anies untuk keluarganya Mas Anies misalkan, boleh aja. Boleh. Tapi kalau wakaf harus ke nazir? Iya, tergantung siapapun ditunjuk untuk menjadi nazir. Jadi gini loh, nazir boleh siapapun. Mas Anies mau nazir juga boleh, asalkan Mas Anies menerima tanah wakaf dari seseorang. Misalkan saya memberi wakaf kepada Mas Anies, saya wakafkan tanah ini untuk jenengan kelola, maka Mas Anies itu sudah menjadi nazir. Nanti kemudian baru dibuatkan SK nazir oleh kantor urusan agama. Berarti saya ngelola untuk kemaslahatan umat? Iya, untuk tanah itu supaya bisa dipakai. Kalau tak pakai buat usaha gimana? Nggak boleh? Nggak masalah. Kalau usaha itu nanti hasilnya nanti dibuat ke yang lain. Kan banyak toh usaha-usaha yang berasal dari wakaf. Contoh yang di sini ada rumah sakit yang berasal dari badan wakaf. Itu kan boleh-boleh saja. Yang penting dikelola dengan independen, yang transparan, produktif, nanti hasilnya dikelola untuk kemaslahatan umat. Ada yang untuk gaji karyawan, ada yang untuk kemaslahatan lainnya. Kalau untuk misalkan nih usaha mikro atau pengusaha-pengusaha kecil kita bantu untuk dari hasil wakaf itu gimana? Nah itu yang kita sarankan. Makanya wakaf itu kan tujuannya salah satunya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itu contohnya gimana coba? Jadi kalau yang sudah dikelola, kayak misalkan LKS PBU yang tadi sudah menerima wakaf uang yang diterima sampai jumlahnya sampai miliaran misalkan, kemudian digerakkan menjadi deposito, kemudian hasilnya itu bisa pinjaman tanpa bunga.
Sebetulnya begitu hasilnya. Oh ini buat pinjaman tanpa bunga, buat jenengan mau pinjam boleh, tapi tetap dibayar. Jangan tidak dibayar. Nanti setelah dibayar. Karena pinjaman kan? Pinjaman. Kemudian ada yang untuk memberikan hibah kepada modal khusus ya, modal yang tidak usah dikembalikan. Bagi betul-betul dia nggak punya usaha apapun. Oh, ada yang berupa pinjaman, ada yang berupa hibah. Berupa hibah, nggak masalah itu. Tergantung bagaimana nanti memberikan cara untuk mentasarufkan itu. Misalkan nih saya pengusaha, pengen pinjem ke badan wakaf uang tuh untuk usaha saya itu boleh? Boleh, asal dia memang ada yang mau bikin itu. Kan tidak semua nadir mau membuat semacam itu. Tapi kalau LKSPWU atau nadir wakaf uang itu pasti ada item-item yang salah satu adalah untuk usaha tersebut. Ya, siap. Kita ini sudah masuk waktunya kita baca pertanyaan tadi ya. Oke. Ustadz mau tanya, bagaimana apabila harta atau benda yang diwakafkan tidak dapat dimanfaatkan kembali? Dan apakah barang-barang yang diwakafkan tersebut boleh dijual dari Thoriq di Genuk? Kalau statusnya tanah itu belum sertifikat wakaf, boleh-boleh saja dijual. Tapi akadnya wakaf, Tad? Ya kan gugur berarti. Oh, gugur. Ya kan syaratnya tadi ijab kabulnya kan belum dilaksanakan. Kalau ijab kabul sudah dilaksanakan kan dilengkapi dengan legalitas negara kita. Sertifikat berubah nama menjadi wakaf. Dan masalahnya kan tadi nggak dipakai, bisa dijual kan berarti sertifikatnya masih hak milik, gitu loh. Makanya entah itu biar sertifikat itu tanah wakaf itu menjadi tanah yang betul-betul tidak bisa dijual kembali, langsung segera dirubah pada saat itu juga. Berarti boleh kalau memang belum ada sertifikat wakaf itu? Boleh-boleh saja itu. Tapi kalau sudah ada? Kalau sudah ada nggak bisa dijual dong. Oke. Dan itu bagus. Karena itu berarti tanggung jawabnya nadir gitu ya? Nadir. Oke. Ada lagi? Apakah orang mewakafkan tanahnya untuk membangun masjid itu terputus pahalanya ketika sudah tidak berfungsi sebagai masjid dari Alek Ngalian? Kalau berfungsinya untuk kegiatan manfaat boleh-boleh saja. Oh ini bukan masjid lagi, tapi tempat pendidikan. Atau masjid taklim. Masjid taklim tidak masalah. Kan perannya kan atau fungsinya sama untuk maslahatul ummah. Jadi tetap mengalir. Ya, tetapi gini, jadi untuk membuat supaya wakaf itu tapi umum, kan akadnya tadi masjid, Tad. Ya itu dia. Untuk membuat supaya umum, jangan dikasih tambahan kata-kata. Contoh, Saya wakafkan tanah ini untuk kegiatan umat. Selesai. Mau dibuat masjid, mau dibuat lapangan sepak bola, mau dibuat taman ya, taman selfie gitu kan. Sekarang kan musim untuk pembuatan taman selfie. Kemudian mau dibuat stadion, mau dibuat ruko untuk kegiatan wakaf produktif, itu tidak masalah. Makanya jangan ada kata khusus. Tapi kan kadang kita sebagai wakif itu pengen, misalkan nih, saya punya sebidang tanah, aku pengen ini tak wakafkan untuk masjid atau untuk pesantren, kan begitu. Nah itu dibatasi dengan kata-katanya sendiri, tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya? Itu hak dia yang mewakafkan tanah itu. Cuman tadi kalau misalnya dipakai untuk yang lain, itu kan jadinya berubah gitu ya? Berubah. Oke, pahala terputus itu ya? Ya, terputus dengan niatnya. Makanya innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu yang maksudnya demikian itu. Jadi harus tujuannya harus jelas. Mending secara umum aja gitu ya? Secara umum saja. Untuk menjaga kehati-hatian kita lah. Siap. Ada lagi? Mau tanya, katakanlah kita mau wakaf. Kita punya tanah yang mau diwakafkan, akan tetapi keadaan ekonomi kita sedang tidak bagus. Apakah ada larangan untuk keadaan tersebut? Atau harta yang mau diwakafkan itu lebih baik digunakan untuk kebaikan kita sendiri? Dari Putri Gayamsari. Kalau dia nggak mampu hidup dengan uang yang ada, kemudian uang yang sisanya itu yang awalnya diwakafkan, kenapa harus diwakafkan kalau memang dia nggak bisa? Dia kan butuh sendiri kan itu ya? Butuh sendiri ngapain harus begitu? Wakaf itu kan nggak harus besar kan? Makanya tema kita kan wakaf tidak harus nunggu kaya. Jadi wakaf 50.000 boleh kok. Kalau tadi mungkin tanah, misalkan nih, tanah. Punya tanah, tapi kita uangnya pas-pasan, itu gimana itu? Ya berarti tanahnya diwakafkan untuk yang mau wakaf misalkan orang tuanya ya, itu berarti harus memenuhi keinginan orang tuanya. Tapi kalau dirinya sendiri yang punya tanah itu, kemudian dia, ini saya wakafkan tapi saya kok nggak punya uang ya, ya berarti Anda yakin tidak dengan wakaf itu? Kalau tidak yakin, nanti jenengan malah terlunta-lunta, ya nggak usah diwakafkan, nggak apa-apa. Kan itu nggak wajib gitu loh. Wakaf itu kan sunnah gitu. Jelas hukumnya. Beda kalau zakat, itu pun ada peraturannya, yaitu sudah satu haul, satu nisab. Tapi jangan membuat kita terbebani dengan wakaf. Maksudnya gini, saya harus wakaf ini gitu.
saya harus wakaf misalnya gitu. Ya silakan, tapi semampunya saja. Karena wakaf itu sifatnya tidak wajib, kan? Sunnah. Kan mungkin termotivasi ya. Pengen habis ya acara ini kemudian dia mewakafkan tanahnya gitu. Boleh-boleh saja, tapi harus berdasarkan kemampuannya dia. Begitu. Oke, ini lagi Dad. Bagaimana jika kita mewakafkan tanah untuk dibangun masjid, tetapi penerima wakaf tersebut tidak hanya untuk membangun masjid saja, misalkan seperti rumah tinggal dan lain-lain. Beni Meranggen, gimana Dad? Boleh. Lah masjidnya kan buat tempat tinggal penjaga masjid. Itu boleh? Boleh. Itu kan masuk dalam bagian dari stakeholder masjidnya. Artinya bagian kantor dari misalnya, itu boleh. Kepentingan masjid juga ya Dad? Ya, kecuali kalau buat rumah pribadi, nadirnya yang penguasa di situ, pengelola masjid nggak boleh tidur sini, ya itu beda lagi. Yang penting tadi ya, keperluannya untuk masjid ya? Yang penting untuk kegiatan masjid. Tetap pahalanya jadi tetap sama dong? Sama ya? Sama. Jadi tujuannya untuk masjid, semua stakeholder yang ada di situ kemudian dikasih fasilitas supaya masjid tidak ditinggalkan gitu, tidak jauh-jauh dari masjid, karena pemuda terbaik kan pemuda yang selalu hatinya di masjid dan orangnya tinggal di masjid. Amin. Salah satunya Mas Anies, misalkan dibangunkan di Masjid Agung Jawa Tengah, ada rumah dinas khusus, tidak masalah itu. Ya kan untuk kepentingan masjid juga. Kalau disalahgunakan gimana? Nah, itu kan yang salah yang menggunakan. Berarti yang salah yang menggunakan ya? Pahalanya yang ketika dipakai untuk yang tidak manfaat ya mungkin selesai gitu. Kita kan nggak tahu juga. Tetapi pokoknya kalau kita sudah tahu bahwa ini adalah wakaf dan sertifikatnya sudah jelas wakaf, kita nggak usah khawatir pahala selalu mengalir. Mau dipakai untuk kegiatan yang kurang bermanfaat oleh nadir tersebut, dosa ditanggung oleh nadir. Pewakif itu hanya penerima, seolah dia seorang pengusaha yang menginvestasikan hartanya untuk di saham, bursa saham misalkan. Perusahaan itu sukses, lancar, dia terus dapat keuntungan. Dia nggak usah gimana nggak usah gitu, tapi dia rekeningnya bertambah terus. Itu kan wakif, itu kan seperti itu. Jadi seolah dia seorang pengusaha yang menginvestasikan hartanya untuk kegiatan agama. Pasif amal namanya. Sekarang begini ada tanah wakaf, kemudian ada yang menyalahgunakan. Contoh misalkan nih, ada masjid. Kan biasanya kan masjid itu kan nggak hanya tempat untuk ada halaman, ada mungkin teras macam-macam. Nah itu ada sebagian tanah, kemudian tapi digunakan oleh oknum. Itu gimana itu? Nah itu kenapa kok bisa begitu? Kayak dulu pernah ada kasus begitu kan, tanah wakaf, awalnya wakaf kemudian dipakai untuk orang lain yang tidak punya kepentingan untuk wakaf. Dia bangun tempat jualan misalkan, tanpa harus izin dulu dengan pewakifnya dan seterusnya. Ini boleh? Ya enggak boleh, itu tanah wakaf. Yang dosa siapa? Yang pakai tanpa izin. Tapi kan pewakifnya itu, karena itu manfaat untuk dia, kemungkinan dapat pahala terus loh. Jadi makanya gini, saya pernah selalu bilang kepada santri-santri ya, kamu wakaf Quran itu tidak terlalu mahal. Mungkin harga ya sekitar maksimal ya 60.000 lah, 60.000 ada itu. Silakan wakafkan di masjid. Lah kok hilang? Kamu dapat pahala terus itu. Nggak usah mikir, waduh wakafku, Quranku hilang ini. Nggak usah. Karena selama Quran itu dijual lagi misalnya, dibeli oleh orang kemudian dia baca, dan pahalanya buat kamu. Karena niat awal ikrar wakafnya itu kamu yang punya. Tapi kalau misalnya tidak dibaca, malah ditaruh di lemari bawah, itu kan malah repot. Mendingan hilang tapi dibaca. Artinya wakaf, tanah wakaf kita yang sudah kita wakafkan kemudian disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, tidak juga dalam anggota nazirnya juga. Dia tiba-tiba karena mungkin orang situ kan, pakai aja lah untuk mendirikan tempat potong rambut misalnya. Selama dia bekerja di situ, di tanah itu, kemudian laris, kemudian dia juga makmur hidupnya, kemudian bisa mencukupi keluarganya, pahala untuk pewakif. Pahala untuk pewakif. Tapi kan juga bermasalah karena itu tanah wakaf. Yang bermasalah dia. Oh, gitu. Dengan status wakafnya itu. Tapi pewakifnya kan tidak masalah, no problem. Makanya wakif itu paling enak. Tanahmu diapain, yang penting pahala sudah untuk setiap ada yang memanfaatkan tanah yang sudah diwakafkan. Pahala untuk saya, pewakif itu. Terakhir tadi nih pertanyaan, ini juga menarik tentang wakaf. Ada yayasan kan begitu. Nah, kemudian kan ada yayasan, kemudian ada donatur. Mewakafkan uangnya kan begitu. Sampai terkumpullah banyak uang yang terkumpul itu dari tadi para pewakaf tadi. Wakaf melalui uang. Nah, terus ini si pengelola ini membelikan tanah, sehingga banyak tanah di situ. Nah, terus apakah tanah itu bisa dipergunakan untuk keperluan pribadi? Nah itu dia. Kan tadi saking banyaknya tanah yang ada atau yang sudah dibeli itu.
Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi hasil pengumpulan uang, karena mereka ingin wakaf melalui uang. Udah terkumpul 5 miliar. Wah. Ini pengajian hari ini kita terkumpul uang wakaf dari panjenengan semua 5 miliar. Tapi ini bukan wakaf uang ya, wakaf melalui uang. Kita kelola untuk membelikan sebidang tanah. Dan bisanya beli per kapling itu. Yaitu harus segera dirubah menjadi tanah wakaf. Nggak boleh tanah pribadi. Nggak boleh tanah pribadi. Kalau misalnya ditulis di situ kan biasanya nadir yang tercantum di dalam akta sertifikat wakafnya. Ini tuh nanti ini wakaf dari jamaah untuk kegiatan apa? Untuk kegiatan kemasyarakatan misalnya. Boleh. Setiap tanah itu dibuat sertifikat wakaf. Nggak boleh untuk pribadi. Kalau untuk pribadi boleh sih sebetulnya. Tapi kan tanggung jawab dunia akhirat tuh. Bagi yang tadi ya. Bagi yang tadi menggunakan tanah itu untuk keperluan pribadi. Ya. Berarti itu tanggung jawabnya yang tadi ya mengelola itu ya. Walaupun demikian, si pewakafnya itu dapat pahala. Fee terus itu. Akhirat ya banyak. Makanya ada istilah pasif amal. Apa itu pasif amal? Pasif amal itu nggak ngapa-ngapain, pahala mengalir. Itu namanya sedekah jariyah. Bahasa kerennya itu pasif amal, Mas Anis. Bukan pasif. Bahasa agamanya itu sedekah jariyah. Iya, sedekah jariyah. Sedekah yang mengalir terus walaupun sudah meninggal. Walaupun sudah meninggal. Seperti yang dicontohkan Sayyidina Utsman bin Affan. Itu sampai sekarang tuh income-nya besar tuh di sana. Kalau di rekening itu kemarin dihitung rupiah itu sampai jutaan triliun. Hotel yang ada itu kan dipakai untuk kegiatan kemasyarakatan. Walaupun itu sewa ya. Jadi hotelnya itu disewa orang-orang kan. Lah, sewanya tadi kan menghasilkan pastinya. Itu nanti dibuat bayar karyawan untuk mengelola gedung, kemudian untuk membayar fasilitas, dan salah satunya itu sisanya ditaruh di rekening abadi Utsman bin Affan. Kemudian beberapa nanti dialokasikan ke yang membutuhkan. Itu yang ngelola langsung pemerintah Saudi yang punya wewenang untuk mengelola harta kekayaan yang ditinggalkan oleh sahabat Utsman bin Affan. Gitu. Itu intinya kita itu wakaf apapun boleh, mau digunakan apa itu terserah nadir itu ya. Terserah nadir. Makanya pilih nadir yang tepat. Jangan asal nadir. Nadir itu adalah orang yang progresif, orang yang punya capability di bidang ilmu agama. Jangan asal orang di jalan raya kemudian jadi nadir itu, wah kacau nanti. Jadi biasanya tuh apa sih kriteria nadir itu? Kalau kalau di kriteria aslinya itu tidak dijelaskan secara detail ya. Tapi melihat kondisi yang terjadi saat ini, banyak biasanya kasus. Apa biasanya tuh? Ya banyak kasus, banyak dia menyalahgunakan tadi. Lebih baik adalah cari nadir yang integritas, punya integritas tinggi, tanggung jawab kan, kemudian dia juga punya ilmu agama yang cukup. Itu yang pasti ilmu agama itu ya, biar tahu nanti ini boleh atau tidak kan begitu. Dan yang kaya. Oh, ada lagi yang kaya. Kenapa? Ya, supaya tidak tertarik dengan harta itu. Oh iya. Kalau dia masih belum kaya, kadang-kadang wah lumayan tak cukup sih dia repot. Itu repotnya. Itu godaan ya itu. Godaan. Oke, Tat, ini menarik tapi sudah habis iya. waktunya. Mungkin ada closing statement buat pemirsa tentang tema malam ini, monggo. Baik. Pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, dan juga para pendengar Radio Dais yang saat ini masih setia mendengarkan, bahwa kalau kita punya niat untuk wakaf, tidak harus menunggu kaya. Apapun yang kita miliki bisa kita wakafkan. Mau wakaf Al-Quran, mau wakaf mukena, atau fasilitas agama, misalkan baju, sajadah, dan sebagainya, pejis, ataupun buku-buku yang bermanfaat untuk masjid, dibolehkan kok. Wakaf uang juga boleh, wakaf melalui uang juga tidak masalah. Yang penting kapasitas kita mampu tidak untuk mewakafkannya. Wakaf uang bisa 50.000 dengan tentunya dengan nadir yang sudah ditunjuk oleh PWI, yaitu melalui LKS PWU yang sudah ditunjuk. Dan sekali lagi tidak usah khawatir, wakaf tidak harus nunggu kaya, karena siapapun Anda, status sosial Anda bisa berwakaf. Dan tentunya pasif amal akan menanti kita semua. Amin. Mungkin itu cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz atas waktu dan ilmunya. Pemirsa MAJT TV, pendengar Radio dan para penonton dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode yang ke-99. Dari saya selaku host, apabila banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum.